kas yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Aktiva mencakup berbagai jenis aset seperti kas, piutang, persediaan, properti, peralatan, investasi, dan aset tak berwujud seperti paten atau merek dagang. Dalam konteks akuntansi, aktiva direkam dalam neraca sebagai bagian dari total aset entitas. Dalam hal pengertian ini, secara singkat bisa dianggap apapun yang dimiliki dan bernilai dapat disebut aktiva. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, nilai ekonomi. Aktiva harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Artinya, aktiva tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang, seperti menghasilkan arus kas atau memberikan langsung manfaat kepada entitas. Sebagai contoh, kas yang jelas tercatat keluar masuknya pada arus kas dan peralatan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua, dimiliki atau dikuasai. Aktiva harus dimiliki atau dikendalikan oleh entitas. Ini berarti entitas memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan aktiva tersebut, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aktiva tersebut. Sebagai contoh, aktiva tak berwujud yaitu hak merek, di mana dengan adanya hak ini, pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang ketiga, ada manfaat ekonomi masa depan. Aktiva harus memiliki potensi untuk memberikan manfaat. Untuk memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Manfaat ini bisa berupa arus kas yang masuk atau pengurangan arus kas yang keluar dari suatu entitas. Sebagai contoh, jika kita memiliki aktiva yang tercatat di buku nilai ekonomisnya sudah habis, namun kita menjualnya sehingga masih dapat memberikan kas masuk kepada yang tercatat dalam arus kas. Konsep penilaian. Penilaian dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang disajikan dalam neraca. Tujuan penilaian aktiva antara lain sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, dan memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Dasar penilaian aktiva. Penilaian aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Hendrickson 1982 menyebutkan ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran atau output value dan nilai masukan atau input value. Jadi dua nilai keluaran dan nilai masukan ini maksudnya adalah nilai keluaran adalah jumlah kas yang kita terima pada saat kita mengeluarkan atau melepaskan suatu aset. Sedangkan nilai masukan adalah kebalikannya. Nilai adalah yang kita akui sebagai uang yang harus dikeluarkan pada saat kita memperoleh sebuah aset. Lanjut lagi, nilai keluaran atau output value, nilai yang menunjukkan aliran dana yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa yang akan datang, sesuai dengan harga pertukaran output yang dihasilkan perusahaan. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Kemudian ada metode pada saat menentukan nilai keluaran atau output value. Yang pertama ada diskon future cash receipt or service potensial, penerimaan kas atau potensi jasa masa depan yang didiskontokan. Nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva tersebut dijual. Metode ini digunakan apabila harapan tentang kepastian penerimaan kas atau setaranya cukup tinggi dan tenggang waktu sampai penerimaan cukup panjang, tetapi saat atau tanggal penerimaannya pasti. Contoh pos yang menggunakan metode ini itu seperti deposito berjangka dan piutang besar. Lalu ada current output price atau harga keluaran sekarang. Apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, maka harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa yang akan datang. Jadi dia menggunakan harga pasar untuk nilai keluarannya. Lalu nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent. Nilai kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan normal perusahaan. Lalu ada nilai likuidasi atau liquidation value adalah nilai kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva
dilikuidasi, maka nilai keluaran ini pasti akan lebih rendah dibandingkan nilai normalnya. Maka dari itu, kita menjualnya dengan harga keluaran yang sesuai dengan daya beli umum unit yang akan membeli aset kita. Lalu nilai masukan atau input value. Dalam menilai aktiva, nilai masukan sering dianggap lebih tepat daripada nilai keluaran, karena nilai tersebut lebih dapat diuji kebenarannya atau nilai tersebut tidak memungkinkan dilakukannya pelaporan pendapatan sebelum pendapatan benar-benar terrealisasi. Pengakuan aktiva yang pertama, aturan pengakuan atau recognition rules. Aturan pengakuan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu. Yang kedua, kriteria pengakuan atau recognition kriteria merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Yang ketiga, ada pengajuan kriteria untuk mengakui aktiva. Yang pertama, didasarkan pada hukum, pemakaian prinsip konservatif, makna dan atau substansi ekonomi suatu transaksi. Masalah khusus beban tanggungan atau deferred charge. Yang pertama, masalahnya adalah apakah beban tanggungan dapat digolongkan sebagai aktiva, jenis beban tanggungan yang mana dapat digolongkan sebagai aktiva. Yang kedua, kriteria umum untuk sebagai aktiva. Yang pertama, apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar. Yang kedua, apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang dapat diantisipasi dengan mudah. Yang ketiga, apakah jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode. Yang terakhir, masalah khusus kapital bunga. Yang pertama, masalah ini muncul terutama bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktunya cukup lama, di mana masalahnya adalah apakah bunga untuk pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi dan masuk elemen cost fasilitas fisik tersebut. Masalah khusus kapital atau capital expended adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik, baik saat diperboleh maupun saat digunakan dalam operasi. Masalah khusus aktiva donasi atau sumbangan. Yang pertama, masalah yang timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Yang kedua, walau tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva harus tetap dicatat. Yang terakhir, oleh karena aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk mengalihkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Kelompok 7 materi 9. Terima kasih. Wassalamualaikum.